kuasa itu, kami siap dengan penuh sukacita menerima firman Allah malam ini. Berbicaralah Engkau dengan pengurapan yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami semua, berkaitan dengan ucapan syukur hamba-Mu di tempat ini yang ke-60 tahun, Bapak Pendeta Weldy Adolf Karoho, Sarjana Teologi. Maka malam ini dalam rangkaian ibadah ini, kami siap dengan kebenaran firman-Mu untuk dilayangkan di tempat ini. Berfirmanlah Engkau dengan penuh sukacita, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Oke, baik. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari jadi ke-60 tahun untuk hamba Tuhan yang kami kasihi, Bapak Pendeta Weldy Adolf Karoho, Sarjana Teologi. Luar biasa hari ini ke-60 tahun. Kalau kemarin orang masih satu lehting, kepala 5. Tapi hari ini torang kalah karena Pak Pendeta yang lebih dulu memasuki kepala 6. So tua saya. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati. Dan dalam rangkaian ibadah ulang tahun ini, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah yang akan sebentar kita akan bacakan bersama-sama. Sebelumnya, bangga dan salut untuk hamba Tuhan ini, karena bukan cuma Bapak Gembala yang melayani, tapi satu keluarga, ibu, anak-anak, menantu, sampai ke cucu-cucu, semuanya terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tidak banyak seperti ini, namun kepada keluarga Karoho Henkeng di tempat ini diberi anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga satu keluarga melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah ini menginspirasi semua kita yang hadir malam ini, sehingga bukan keluarga Karoho Henkeng yang dapat melayani Tuhan satu keluarga, namun semua kita yang hadir malam ini pun, sejauh mana suara ini dapat didengar, agar supaya kita menjadi berkat sebanyak mungkin kepada orang lain, agar orang-orang dapat mendengarkan berita Injil yang sesungguhnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari malam ini yang membawa Alkitab, kita akan baca bersama dalam satu bagian firman Allah, Efesus 5, ayatnya yang ke-15 dan 16. 2 ayat saja, suratan Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Saya bacakan dan saudara-saudara memperhatikan dengan seksama. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Allah yang kita bacakan tadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Pak Pendeta Weldy Karoho mencapai usia yang ke-60 tahun. Bukan lebih muda, tapi sudah lebih tua, karena dari 59 mengarah ke 60. Demikian pula usia dunia ini dalam pengajaran eskatologi akhir zaman. Kita tahu bersama bahwa dunia ini semakin hari bukan semakin muda, tapi semakin tua. Dan kita sudah sadar atau tidak, kita berada di penghujung zaman ini. Cuma sayangnya orang-orang tidak mengerti dengan ini. Semakin dekat akhir zaman, semakin dekat hari-hari terakhir itu, semakin orang-orang tidak menyadari hal ini. Semakin digenapi akan tanda-tanda yang ada dalam kebenaran firman Allah, orang-orang tidak mengerti. Dosa jalan terus, kemunafikan jalan terus, pemberontakan jalan terus. Padahal tidak disadari, dunia ini bukan hari lebih muda, tapi lebih jahat. Dan sementara penggenapan kebenaran firman Allah, segala sesuatu yang ada di akhir zaman akan segera terjadi. Izinkan malam ini
ada penggalan video pendek yang akan saya paparkan bagi kita malam ini, agar supaya kita mengerti sudah sejauh mana kita berada di dunia ini dan penggenapan-penggenapan apa yang sementara terjadi. Minta maaf untuk Pak Gembala dan Ibu yang tidak bisa melihat video ini. Cuma bagi jemaat yang ada. Ini penting sekali. Ini salah satu hasil perundingan dari G7, kelompok G7, negara-negara maju di dunia, yang pada bulan Juni yang lalu dilaksanakan di kota Berlin, Jerman. Dan berbagai fenomena-fenomena terakhir di akhir zaman ini sementara digenapi dalam dunia ini. Kita akan melihat penggalan video ini. Yang berbicara ini adalah Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dia memberikan kesimpulan apa yang dibahas di perundingan kelompok G7 di Berlin, Jerman. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan sebetulnya dunia ini mau kemana. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Dan semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik. Harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Haleluya. Penggalan video yang kita dengar, yang kita saksikan baru-baru ini adalah fenomena terakhir kekinian dunia saat ini. Bahwa di sana diputuskan hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu berat yang akan kita alami. Dan tahun depan adalah kegelapan. Ini fenomena, ini fakta yang terjadi di depan mata. Bahwa ini sudah berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman dengan berbagai macam tantangan yang sudah ada di depan mata. Pertanyaannya bagi kita malam ini, apakah kita siap menghadapi segala macam fenomena akhir zaman yang akan terjadi hari-hari depan? Kegelapan terjadi tahun depan, apakah kita siap atau belum dengan hal-hal yang terjadi ini? Kedatangan Yesus yang kedua kali pun di ambang pintu. Percaya atau tidak ini akan terjadi bagi kita sekalian. Siapkah kita atau tidak untuk menghadapi hal-hal ini? Ini bukan cerita isapan jempol. Ini kebenaran firman Allah yang telah dicatat dan akan segera terjadi. Itulah sebabnya firman Allah malam ini yang kita bacakan bersama. Dan pergunakanlah waktu
yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dari jauh sebelumnya, Paulus telah mencatat hal ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebagian orang mengira bahwa hari-hari ini adalah hari-hari baik. Banyak hal-hal baik akan terjadi ke depan sana. Tapi G7 telah merumuskan bahwa tahun depan akan ada banyak fenomena-fenomena yang akan terjadi. Kegelapan akan terjadi. Bukan berarti gerhana bulan, gerhana matahari, bukan itu. Tapi kesulitan-kesulitan ekonomi akan segera terjadi di depan mata. Hal-hal yang buruk akan segera terjadi. Krisis pangan, krisis energi akan segera terjadi di mana-mana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah jelas sekali berkata malam ini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Menghadapi hari-hari yang jahat, menghadapi kegelapan yang akan segera terjadi ke depannya, firman Allah yang telah kita bacakan tadi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Firman Allah ini mengajar kita bersama. Perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan detail bagaimana cara kamu hidup. Apakah sudah benar kehidupan kita hari ini ataukah tidak benar? Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Sudah berkenan di hadapan Tuhan ataukah belum? Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup hari-hari ini. Sudah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan atau tidak? Atau malah sebaliknya, semakin dekat dengan akhir zaman, maka banyak sekali dosa yang kita lakukan di mana-mana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jelas sekali malam ini tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ini membawa kita pada satu pengertian. Lihat jo orang hidup masing-masing. Perhatikan orang hidup masing-masing. Sudah jo mau tengok orang lain. Hari-hari ini justru terbalik. Orang nyana kaca dengan orang diri, nyana perbaharui orang diri. Tapi orang lebih pusing dengan orang lain pusing. Orang bikin dosa, orang kurang gubris, orang pesalah dan sebagainya. Orang bikin sesuatu, orang gubris orang yang bikin sesuatu itu. Kenapa orangnya lihat orang pediri jo? Firman Allah melalui Paulus yang berkata malam ini, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Sudah jo mulia orang lain berhidup. Lihat jo orang berhidup sendiri. Apakah engkau sudah siap ketika hari-hari yang jahat ini akan datang? Apakah kita sudah siap ketika kegelapan itu akan datang? Apakah kita sudah siap ketika sangkakala berbunyi dan kita akan diangkat langsung ke tahta Allah? Ini hal yang penting bagi kita sekalian. Itulah sebabnya janganlah kamu hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal ini mungkin bahasa Manado, bahasa Bitung bilang hidup yang kabal. Hidup kita janganlah seperti orang bebal. So bilang-bilang yang tak dengar. So ditegur tetap tidak merubah kelakuan kita. Yang Tuhan mau adalah biarlah hidup kita menjadi seperti orang arif. Orang arif dan orang bijaksana adalah ketika satu kali diingatkan, dia akan merubah hidupnya. Ketika satu kali ditegur, dia akan merubah hidupnya. Ketika dibilang bertobat, dia langsung bertobat. Dan tidak larut dalam dosa dimanapun juga dia berada. So bilang berhenti bamabo, tetap bamabo, itu kabar. So bilang berhenti bahugal, tetap bahugal, itu kabar. So bilang berhenti memfitnah, tetap lakukan fitnah, itu kabar. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi firman Allah malam ini menyatakan bagi kita sekalian, jadilah orang arif, orang bijaksana, orang pintar, orang mengerti. Artinya satu kali ditegur langsung
peringatan-peringatan itu, supaya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ingat saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan bagi kita. Peristiwa yang menentukan bagi kita hari ini, untuk menentukan hidup kita ke depan. Saya sangat teringat ketika pemilihan umum beberapa tahun yang lalu. Ada slogan di sana tertulis, 5 menit engkau berada di TPS, menentukan 5 tahun bangsa Indonesia ke depan. 5 menit engkau berada di TPS, menentukan 5 tahun ke depan Indonesia akan jadi seperti apa. Seperti juga firman Allah malam ini. Kehidupan kita hari ini menentukan kekekalan kita ke depan seperti apa. Jangan orang anggap bahwa kematian itu akhir dari segalanya. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian itu adalah awal masa kekekalan. Kematian itu stop untuk hidup yang fana di dunia ini, tapi bukan berarti akhir dari segala-galanya. Kematian adalah awal kehidupan kekal, keabadian yang tiada ujungnya sampai di sana. Kalau malam ini kehidupan kita tidak beres di hadapan Tuhan, engkau sudah tahu alamat kekekalan kemana. Tapi kalau hidup kita, hidup yang beres sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kita tahu kekekalan kita akan kemana. Itulah sebabnya mulai malam ini, mulai hari ini, kita tata hidup kita dengan sebaik-baiknya. Yang belum bertobat, bertobat. Yang tidak hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam kekudusan. Karena hidup kita dinilai oleh Sang Khalik, Sang Maha Kuasa. Kita tidak ada yang tersembunyi satu dengan yang lain. Semua yang kita kerjakan itu dipantau oleh Tuhan bagaikan CCTV. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Saya ingin membawa kita pada satu pembacaan Alkitab malam ini, 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat, untuk mencari, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadapnya. Dalam Sakaria 4 ayat 10 jelas sekali di sana. Ada 7 mata Tuhan yang memantau, yang melihat seluruh aktivitas kita yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. 7 mata itu artinya dengan sempurna Tuhan melihat akan apa yang sementara kita kerjakan pada hari-hari ini di dunia ini. Menjelajah artinya bepergian kemana-mana untuk menyelidiki sesuatu. Itu arti daripada menjelajah. Pergi kemana-mana sampai ke huk-huk untuk menyelidiki segala sesuatu yang sementara terjadi. Itu pengertian daripada menjelajah. Kemudian ada pengertian yang kedua, menelusuri suatu daerah sampai ke pelosok-pelosoknya. Itu artinya menjelajah. Nah, mata Tuhan menjelajah, mencari sesuatu sampai ke pelosok-pelosoknya. Apa yang Tuhan cari? Apa yang Tuhan cari? Kok Tuhan harus cari sampai ke pelosok-pelosok? Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sementara memantau, sementara mencari. Siapa di antara orang Bitung yang DP hati sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan sementara mencari di kota Manado. Mana orang-orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ada banyak orang Kristen, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada banyak orang yang masuk gereja, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang Tuhan butuh adalah orang yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh? Karena orang yang hatinya sungguh-sungguh itu terlalu sedikit, saudaraku. Orang yang
terlalu langka di bumi ini. Sulit untuk ditemukan di mana-mana. Itulah sebabnya Tuhan sementara mencari sampai hari ini. Siapa gerangan orang yang punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Bukan sekedar engkau Kristen, bukan sekedar engkau rajin masuk gereja, tapi orang yang punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini sulit ditemukan. Mengapa? Karena orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, dia adalah orang yang berbeda dengan yang lainnya. Yang Tuhan sementara cari hari-hari ini adalah generasi yang berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Kalau di sabar rumah patorang ada pamabo, kontorang le pamabo, sama. Tidak ada beda. Kalau kita ketemu di tempat kerja kita orang semua Carlota, torang le Carlota, sama, nyata ada beda. Kalau di lingkungan kita semua pambahugel, torang le pambahugel, sama, tidak ada beda. Yang Tuhan cari adalah generasi berbeda di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita sama dengan orang lain, untuk apa Tuhan cari? Yang Tuhan cari adalah generasi yang berbeda di antara angkatan ini. Itu yang Tuhan cari. Yang kedua, yang Tuhan cari adalah orang punya karakter khusus. Seperti itu. Di dalam Alkitab ada setidaknya 4 contoh orang-orang yang tampil beda di generasinya. Orang yang punya karakter khusus, memiliki roh yang murni, hati yang murni di hadapan Tuhan. Yang pertama, Nuh. Bisa dimunculkan Nuh? Mari kita lihat tentang Nuh. Orang yang berbeda, yang luar biasa. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dari satu generasi yang Tuhan cari, yang Tuhan lihat, hanya Nuh seorang diri yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Yang Tuhan cari adalah generasi seperti ini, generasi yang berbeda, yang tidak sama dengan orang-orang sesamanya itu. Nuh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh mencuri hatinya Tuhan. Dari sekian banyak orang, Tuhan tertarik dengan seorang yang namanya Nuh. Luar biasa di hadapan Tuhan. Coba kita lihat pada ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketika Tuhan suruh kepada Nuh, buat bahtera dengan panjang 300 dan sebagainya dari kayu gofir dan sebagainya. Tidak ada satupun yang dilangkahi oleh Nuh. Tepat dengan taat dilakukan oleh Nuh. Nuh tidak protes, Nuh tidak membantah, Nuh tidak memberontak kepada Tuhan dengan logika dan sebagainya. Tuhan, masa kok bikin bahtera di kakenturan? Kalau kok di air tembaga masih boleh ju Tuhan. Peklar bahtera jadi itu orang kurang tola langsung di air. Masa kok bikin bahtera di kakenturan seperti ini? Mau tola bagaimana dari kakenturan ini sampai di air tembaga sana? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Nuh adalah orang yang sangat taat karena dia benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang Tuhan mau kita ada menjadi generasi seperti Nuh. Di antara sekian banyak orang, kita tampil beda karena kita melakukan ketaatan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ada seorang yang benar-benar spesial di mata Tuhan. Namanya Ayub. Mari kita lihat dalam Ayub 1 ayat 1 dan 8. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan menjelajah dengan ketujuh matanya yang sempurna, melihat siapa yang berkenan di hadapan Tuhan.
dan Nuh. Ayub, seorang laki-laki yang didapati Tuhan berkenan di hadapannya. Dia orang yang saleh, orang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan tertarik dengan orang ini karena dia tampil beda. Dia tidak sama dengan orang-orang sesamanya itu. Dia benar-benar berbeda karena dia mengasihi Allah. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbahagia sekali Ayub ini, karena Tuhan dalam dialog dengan iblis, Tuhan bilang, hei iblis, ngana ada lianda kita pe hamba, dia pe nama Ayub. Dia saleh, dia jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ternyata Ayub ini adalah kebanggaannya Tuhan. Setelah Tuhan selidiki, Tuhan menjelajah, didapati seorang hambanya yang bernama Ayub. Dan Tuhan bangga dengan Ayub. Tuhan bangga dengan Ayub. Tidak ada duanya orang seperti ini. Aku bangga. Sampai Tuhan promosi di depan iblis. Aku punya seorang hamba yang namanya Ayub, yang saleh dan sebagainya. Maukah kita seperti itu? Amin. Tuhan akan berbicara kepada semua orang. Hei, di Kekenturan ada satu kita pe hamba. Ngana tahu enggak dia? Kalau Tuhan banggakan kita seperti itu, saudaraku, haleluya. Amin. Pertanyaannya malam ini, apakah Tuhan bangga kepada kita ataukah Tuhan tidak bangga kepada kita? Karena kita tidak menjadi generasi yang berbeda di satu angkatan ini. Yang ketiga, seorang hamba yang luar biasa bagi Tuhan, namanya Henokh. Saya cek malam ini, cerita Henokh terdapat di mana? Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini. Cerita Henokh terdapat di mana? Karena dalam Alkitab tidak ada perikop yang menceritakan tentang kehidupan Henokh. Tidak seperti Musa, tidak seperti Daud, tidak seperti Salomo dan sebagainya. Kalau kita mau cari tahu Daud, semua di kitab Mazmur ada itu Daud. Di 1 Samuel, 2 Samuel ada tentang Daud. Kalau kita mau cari Musa dari kitab Kejadian, Keluaran, itu ada semua tentang Musa. Mau cari tentang Paulus dari kitab Kisah Rasul, semuanya ada. Tapi Henokh di mana? Sulit kita menjawab ini karena dalam Alkitab sepertinya cuma 1 atau 2 ayat yang menceritakan tentang Henokh. Itu pun cuma diselip di antara cerita yang lain. Cuma diselip kisah tentang Henokh. Itu ada dalam Kejadian 5 ayat 24. Ini bukan satu perikop. Ini cuma diselip cerita tentang Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Kesimpulannya Henokh tidak terkenal. Kesimpulannya Henokh tidak populer. Tidak sepopuler Daud, tidak sepopuler Musa dan sebagainya. Mengapa Henokh tidak populer? Mengapa Henokh tidak terkenal di mana-mana? Karena waktunya habis dengan Tuhan. Waktunya 300 tahun habis dengan Tuhan, bukan habis dengan manusia. Itulah sebabnya dia tidak terkenal di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dia sangat terkenal. Henokh mencuri hatinya Tuhan karena dia orang benar. Hatinya ditemukan oleh Tuhan, hatinya yang luar biasa mengasihi Tuhan. 300 tahun hidup bergaul karib dengan Tuhan. So itu Tuhan bilang, sudah jangan di bumi, kita akan angkat pangan. Manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan dalam sejarah Alkitab adalah Henokh. Itulah sebabnya saya bersyukur ketika saya lahir diberi nama Henokh juga. Haleluya. Sebab kalau kita punya nama Yunus, berarti kita akan lari dari hadapan Tuhan. Itu Yunus dulu, tapi Yunus sekarang dia sudah lari. Ya? Lari ke Bitung. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Henokh hidup 300
tahun bergaul karib dengan Allah. Setelah itu dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Tuhan. Henok berada di hatinya Tuhan, luar biasa. Tuhan temukan Henok berbeda dengan generasi lainnya, dengan orang-orang sesamanya itu. Henok tampil beda dan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Haleluya. Satu kali dalam seminar anak-anak muda, saya katakan kepada anak-anak muda, siapa sini yang suka terangkat? Angkat tangan. Semua anak muda, berapa ratus orang itu angkat tangan. Haleluya. Ternyata semua suka terangkat kalau Tuhan Yesus datang, kalau sangkakala berbunyi. Kok kita bilang kalau suka terangkat belajar dari Henok. Henok 300 tahun hidup kudus, hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ngoni dan anak-anak muda bagaimana? Jangankan 300 tahun, 1 tahun hidup kudus bisa nyanda. Orang bilang, aduh kasihan berat sekali 1 tahun hidup kudus dengan Tuhan. Mau suka terangkat sama dengan Henok, kok 1 tahun saja tidak bisa hidup kudus dan bergaul karib dengan Tuhan. Kita bilang sudah Jodan 1 tahun, 1 bulan Jodan. Mampu enggak 1 bulan bergaul karib dengan Tuhan? Aduh enggak bisa. Oke, sudah juga 1 bulan, 1 minggu tidak ada yang berani. Sudah juga 1 minggu, 1 hari bergaul karib dengan Tuhan bagaimana? Kayak enggak mampu. Orang ini masih manusia daging, enggak mampu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kok mau suka tangkap bagaimana? Henok terangkat karena 300 tahun hidup bergaul karib dengan Tuhan. Orang 1 hari saja tidak bisa. Petrus dan kawan-kawan waktu di Taman Getsemani, apa yang Tuhan tanya pada orang? Petrus, sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku berapa ratus tahun? 1 jam saja. Sudah juga 300 tahun. Sudah juga 1 tahun. 1 jam saja, Petrus. Apa Anda sanggup berjaga-jaga dengan aku atau tidak? Petrus bilang apa? Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. No, kalau memang daging lemah ya jangan berharap tak kadang sama dengan Henok. Saudaraku, mari kita belajar dari kisah ini yang luar biasa. Kita belajar bahwa kita perlu ketaatan, hidup bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita akan mengalami pengangkatan seperti pada cerita Henok. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, ada seorang anak muda yang luar biasa yang perkasa imannya di hadapan Tuhan. Namanya Daniel. Daniel orang yang perkasa, anak muda yang perkasa, yang memiliki keteladanan yang begitu hebat. Mari kita lihat Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel anak muda yang punya komitmen yang luar biasa. Di tempat pembuangan, Daniel sebagai orang buangan, orang Ibrani, dia hendak masuk dalam ujian untuk menjadi pegawai istana raja. Sementara seleksi, tiba-tiba diberi makan dan Daniel menolak. Sorry, makanan ini tidak akan kumakan. Seperti yang diceritakan dalam Daniel 1 ayat 8 ini. Saudaraku, sementara teskom syarat-syarat dia tolak, mau lulus kan nyanda? Nyanda lulus. Paling ini pegawai bilang, nyanda lolos berkas ngana. Nyanda lolos berkas ngana. Masa baru mau mendaftar begini ngana so tolak tuh syarat-syarat? Nyanda akan mungkin lulus, saudaraku. Tapi Daniel berketetapan, dia punya komitmen yang kuat. Dia tidak berani kompromi dengan salah. Daniel tidak punya sikap kompromistis dengan sebuah kesalahan, dengan dosa yang ada. Namanya dosa adalah dosa, karena saya anak Tuhan yang diurapi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Daniel tolak makanan itu? Bukan masalah makanan, saudaraku, tapi masalah roh. Di makanan itu ada penyembahan berhala. Ini intinya, bukan masalah makanan. Saya, saudaraku, sudah berapa tahun tidak lagi menjamah beberapa jenis makanan daging. Itu karena alasan kesehatan. Daniel tidak makan makanan ini bukan masalah alasan kesehatan, bukan. Tapi masalah roh. Di dalam makanan itu ada penyembahan. Makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel tahu
kompromi dengan dosa, dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ini Daniel. Anak Tuhan, orang Kristen jangan berani kompromi. Dosa adalah dosa yang tidak bisa dikompromi dengan apapun juga. Karena kita punya komitmen yang luar biasa. Satu kali ada seorang pengusaha baru beli oto baru yang gagah sekali. Setiap pagi dia sandar oto ini di tempat parkir di gedung kerjanya, di tempat kerjanya, di kantornya. Ini oto ini unik karena di oto itu tak tulis 4x4. Pernah lihat oto yang ada tulisan 4x4? Oto ini memiliki kekuatan ganda, sangat kuat. Itu 4x4. Waktu dia parkir di parkiran kantornya, oto ini, dia masuk di kantor ini, tiba-tiba ada orang gila lewat. Kau lihat tuh oto. Ternyata orang gila ini katanya gila karena pintar, karena pandai. Waktu dia lihat 4x4, kau dia bilang bodoh ini orang yang punya oto ini. Masa 4x4 nih tahu? Kau dia ambil batu, kau dia coret di 4x4, kau dia coret sama dengan 16. Bos Pelia stres karena oto baru, masih mengkilat, masih mulus, masih glowing. Siapa ini so dicoret sama dengan 16. Bos stres luar biasa. Bos bilang siapa pekerjaan ini dia. Maka bos bawa di tempat di bengkel, dia bilang tolong dumpul ke sebagus ulang, dicat lagi seperti semula. Maka didumpul dan dicat, akhirnya jadi seperti semula bagus. Besoknya dia parkir lagi. Waktu dia parkir, orang gila datang kedua kalinya lagi. Kok orang gila bilang ini? Memang ini bos nih dia. So bilang kalau mari 4x4 sama dengan 16, siapa dia? Hapus. Maka dia ambil lagi batu dan dia katakan, so itu kok mesti pinter kuat. 4x4 sama dengan 16, dia bikin lebih besar lagi. Tak coret lagi. Ini bos lebih stres, Pelia. Sampai pekerjaan ini dia. So 2 kali kita bikin ini. Akhirnya dibawa lagi ke bengkel, dispoit lagi, didumpul dan jadi bagus. Hari ketiga mobil dipajang lagi di situ. Orang gila datang lagi, seperti kali pertama dan kali kedua. Dia bilang bodoh sekali ini bos ini. Maka dia coret lagi sama dengan 16. Hari ketiga bos so hilang kira. Daripada tiap hari kita bawa di bengkel, rugi kita. Lebih baik kita ikutkan Joni orang gila pemau nih dia. Maka dia bawa di tukang sablon. Dia bilang ke tukang sablon, bro tolong sablon akang sama dengan 16. DP warna sama, DP bentuk huruf sama, supaya orang gila itu hanya akan coret lagi. Akhirnya jadi 4x4 sama dengan 16. Bos tak tahu apa, mantap. Besoknya dibawa ke kantor. Bos masuk kantor, orang gila datang. Orang gila tersenyum luar biasa. Mantap begitu kuat. Ini baru bilang bos pintar sekali. Kau orang gila ambil batu lagi, kau dia kasih tanda benar. Mau kompromi kok dengan orang gila. Kompromi bukan jalan keluar. Amin. Kompromi bukan jalan keluar, tapi menambah masalah bagi kita. Itulah sebabnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, jangan ambil jalan pintas dengan kompromi dengan segala sesuatu. Supaya cepat kaya, kompromi dengan dosa. Supaya cepat sehat, kompromi dengan dosa dan sebagainya. Kita punya Tuhan untuk mengatasi segala-galanya. Jangan kompromi dengan sebuah kesalahan. Karena Tuhan mau kita bekerja sesuai dengan kebenaran firman Allah. Daniel, anak muda yang berani berdiri pada kebenaran dan tidak berani kompromi dengan apapun juga. Namanya kesalahan adalah kesalahan. Peristiwa terakhir Daniel dan kawan-kawannya. Ketika raja membuat dan membangun satu patung yang besar. Dan ada instruksi, ada titah raja. Ketika seluruh bunyi-bunyian ini dibunyikan, maka semua orang yang ada di sini, di lapangan ini, harus menyembah kepada patung ini. Ketika bunyi-bunyian dibunyikan, semuanya menyembah patung itu. Hanya 3 orang anak muda dari Ibrani, teman-teman Daniel, yang tidak menyembah patung itu. Betapa marahnya raja ketika melihat ada 3 orang yang tidak menyembah patung ini. Maka diberi ancaman,
Satu kali lagi bunyi-bunyian ini akan dibunyikan. Kalau ngoninya menyembah patung ini, maka perapian akan dipanaskan 7 kali lipat, dan semua kamu ini akan dimasukkan dalam perapian itu. Mari kita lihat dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Perhatikan apa yang ketiga orang ini katakan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu, dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketika mereka diancam akan dibakar hidup-hidup, 3 anak muda ini berkata, supaya ngana tahu Raja, Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami dari perapian itu. Haleluya. Tapi kalau tidak pun, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Ini adalah sikap yang luar biasa, yang tidak kompromi dengan apapun juga. Dan orang-orang yang tidak kompromi dibela oleh Tuhan. Amen. 3 anak muda ini walaupun dijebloskan ke dalam api, tidak terbakar sedikit pun, karena Tuhan membela mereka. Daniel yang tidak kompromi dengan dosa, dengan penyembahan berhala, Daniel dibela oleh Tuhan. Singa pun tidak memakan Daniel, tidak mencabik-cabik Daniel, karena singa pun tahu orang ini adalah orangnya Tuhan. Orangnya Tuhan, dan Tuhan bela itu. Kesaksian saya terakhir, saya teringat akan cerita teman kami, teman kita, seorang penyanyi rohani, Jacqueline Selose. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan izinkan ada sakit di payudaranya. Sakit itu, analisa dokter harus dioperasi dan diangkat. Besok akan dioperasi. Malam ini dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan, kita Tuhan anak. Dari dulu Tuhan, kita hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Besok kita Tuhan akan dioperasi dan payudaraku akan diangkat Tuhan. Tolong Tuhan. Doa Jacqueline sangat memberkati luar biasa. Malam itu apa yang dia doakan? Malam itu apa yang dia katakan kepada Tuhan? Dia katakan seperti ini. Tuhan, tolong Tuhan Pak kita. Kalau Tuhan sembuhkan kita dari penyakit ini, kita akan lebih setia kepadamu Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan aku pun akan tetap setia kepadamu Tuhan. Doa yang menggetarkan surga. Kalau Tuhan sembuhkan aku akan setia kepadamu Tuhan. Namun kalau Tuhan tidak sembuhkan pun, aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Aku tidak akan lari daripada-Mu Tuhan. Doa yang menggetarkan surga. Malam itu dia berdoa. Besoknya dia pergi persiapan operasi, dan dokter katakan, aku tidak menemukan sakit yang ada di payudara. Haleluya. Aku tidak menemukan sakit di payudaramu. Hari ini tidak jadi operasi. Haleluya. Jacqueline berseru dan menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa. Tuhan tahu membela orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tahu membela orang-orang yang tetap setia bersama-sama dengannya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang setia kepadanya. Saudaraku, video pendek tadi memberi inspirasi kepada kita. Hari-hari ini adalah hari yang sulit, dan tahun depan banyak kesulitan yang akan terjadi. Krisis pangan, krisis energi, krisis yang lain akan bermunculan pada tahun-tahun mendatang. Ini resmi, bukan orang biasa yang bicara, tapi pemimpin kita, presiden kita yang menyatakan seperti ini. Apakah kita siap atau tidak? Malam ini persiapkan dirimu, lebih setia dengan Tuhan. Yang belum bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Hatimu
hatimu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan malam ini, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku akan sungguh-sungguh kepada-Mu. Yang tidak sungguh-sungguh hatinya mencari Tuhan malam ini, engkau dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan terlambat, masih ada waktu. Pintu anugerah Tuhan masih tetap terbuka atas kita semua. Kalau malam ini pintu anugerah itu masih terbuka, jangan lewatkan malam ini. Cari Tuhan, karena Tuhan ingin menyambut engkau malam ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Allah telah disampaikan bagi kita malam ini. Silakan semua telinga yang mendengar kebenaran firman Allah ini. Silakan engkau membuka hubungan dengan Tuhan. Engkau berdoa malam ini. Ini aku Tuhan. Aku akan lebih sungguh-sungguh kepadamu. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh